wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Ikhlas Salma dengan NIM 23150116 kelas A4. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hukum perdata, yaitu tentang hukum perikatan. 1. Konsep perikatan. Perikatan adalah hubungan antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lainnya dan pihak yang lain berkewajiban menuntut pihak tersebut. Yang kedua, pengaruh perikatan pengaturan. Perikatan dalam hukum perdata mencakup berbagai hal seperti kewajiban, hak, dan tanggung jawab antara para pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Dalam pengaturan perikatan sendiri adalah hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP yang terdiri atas 18 bab, dan tiba-tiba bab itu diklarifikasikan lagi menjadi bagian-bagian 18 bab yang terdiri atas ketentuan umum dan ketentuan khusus. A. Ketentuan umum yang diatur dalam bab 1, bab 2, bab 3 atau hanya pada pasal 1352 dan 1354 dalam pasal 4. Yang B. Ketentuan khusus diatur dalam bab 3 kecuali pasal 1352 dan pasal 1353 dari bab 5 sampai dengan bab 6 yang ketentuan khusus ini memuat tentang perjanjian bernama. Mengenai perjanjian bernama, selain itu ketentuan dalam hukum tersebut juga diatur dalam KUHD. Yang ketiga, unsur-unsur perikatan, yaitu A. Hubungan yang terletak antara hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Yang B. Kekayaan objek. Perbuatan adalah harta kekayaan baik berupa benda berwujud ataupun tidak berwujud, maupun benda bergerak ataupun tidak bergerak. Semuanya selalu dinilai dengan uang. Yang C. Prestasi atau objek hukum. Terdapat dalam pasal 134 yang berbunyi, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk terbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang D. Pihak-pihak hubungan hukum itu harus terjadi antar dua orang atau lebih. Prestasi dan wan prestasi. Yang pertama yaitu prestasi atau performance. Dalam buku kontrak dimasukkan sebagai pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam satu kontrak oleh pihak yang belah mengikat diri untuk pelaksanaan mana yang sesuai dengan kondisi sebagaimana disebutkan dalam kontrak. Yang kedua yaitu wan prestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur berutang tidak menemukan atau melaksanakan prestasinya sebagai belah yang ditetapkan dalam satu perjanjian. Wan prestasi lalai dapat timbul karena kesenjangan atau kelalaian debitur itu sendiri, adanya keadaan memaksa atau disebut dengan overpayment. Yang kelima, keadaan memaksa. Debitur tidak dapat dipermasalahkan atas tidak dapatnya terlaksananya suatu perjanjian atau terlambatnya suatu pelaksanaan perjanjian, sebab keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan atau dugaan dari si debitur itu sendiri. Oleh karena itu, maka debitur tidak dapat dihukum atau dijatuhi sanksi. Sedangkan pengertian dari sanksi debitur sendiri yaitu pengutang atau pihak yang mempunyai utang, dan pinjaman kreditur adalah orang yang memberikan utang. Yang keenam yaitu jenis-jenis perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Yang kedua, perikatan dengan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan manasuka alternatif. Yang keempat, perikatan tanggung-menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Yang ketujuh yaitu perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum ini sendiri terdapat dalam bahasa Belanda, yang sebenarnya istilah perbuatan melawan hukum ini sendiri bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dalam One Right
might take that. Akan tetapi masih ada istilah lainnya seperti satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Yang kedua, perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Sedangkan yang ketiga, perbuatan yang melanggar hukum. Yang keempat, tindakan melawan hukum. Yang kelima yaitu penyelenggaraan perdata. Unsur-unsur melawan hukum. Satu, perbuatan itu harus melawan hukum. Dua, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian. Yang ketiga, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Yang keempat, perbuatan itu harus ada hubungan kausal sebab atau akibat. Yang ke-8, hapusnya perikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata. Yang ke-8 yaitu hapusnya perikatan menurut pasal 1381 KUH Perdata, yaitu A. Pembayaran, B. Penawaran dan pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penipuan. Yang C. Pembaruan utang inovasi. Yang D. Penjumlahan utang konvensasi. Yang E. Pencampuran utang. Yang F. Pembebasan utang. Yang G. Musnahnya barang yang terutang. H. Batal atau pembatalan. Yang I. Berlakunya suatu syarat atau total. Yang J. Lewat waktu atau kadaluarsa. Sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.